Bismillahirrahmanirrahim. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam tidak lupa terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita akan mengobrol dengan Hanif Silmi dan kita lagi menunggu untuk Hanif Silminya bergabung yang akan nanti membahas tentang apa itu ruqyah dan cara membersihkan hati. Ya. Nah, ini Hanif udah join. Kita tunggu Hanif untuk join. Nah, alhamdulillah Hanif. Ya. Suaranya bisa digedekan nih. Suara apa yang digedekan? Suaranya dibesarkan. Suara kamu suaranya. Ya, udah. Alhamdulillah. Ya apa nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Masih lanjut ruqyah? Udah berhenti dulu karena corona ini. Oh, corona berhenti. Berarti corona ini ruqyah berhenti ya? Nggak ada cara gitu nih, daring atau webinar gitu? Ruqyah online gitu? Emang bisa nih? Bisa sebetulnya. Oh, bisa tuh. Kalau ruqyah online gitu emangnya? Bisa ruqyah online, cuman kalau dengan kasus yang lumayan berat ya lebih baik jangan. Karena nggak ada yang ngawasi. Oh iya, kayak kalau nanti kayak ada kerasukan gitu ya, kalau nggak bisa. Ya. Tapi ini kan pasti banyak yang tanya, apa sih sebenarnya ruqyah itu? Nah, Hanif kan yang udah berpengalaman di bidang ruqyah. Berapa tahun nih untuk di bidang ruqyah? Baru 2 tahun. Belum 2 lama tahun. kok. Oh, datang dari SMA kan ya? Ya, dari SMA. Dari SMA. Nah, kalau ruqyah sendiri itu apa nih? Menurut Hanif itu ruqyah itu apa gitu yang dipelajari selama ruqyah ini? Kalau dari segi bahasa, ruqyah itu artinya jampi-jampi. Tapi kalau yang kita kalau yang di Islam, apabila di Islam, itu ya ruqyah syariah, jadi artinya jampi-jampi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oh, iya. Oh, berarti emang ada yang nggak sesuai syariat gitu? Banyak dong. Oh, berarti ada yang Banyak. nggak ada ruqyah yang nggak syar'i. Ruqyah yang tidak sesuai syariat. Nah, itu emangnya apa bedanya nih ruqyah yang tidak sesuai syariat sama yang sesuai? Bedanya itu di mana? Ruqyah Iya. bedanya itu ruqyah yang tidak syar'i dengan yang syar'i itu adalah dari apa yang dibaca. Jelas apa tidak, apa berdasarkan dari hadis yang sahih apa tidak. Itu yang dijadi perhatian. Bagaimana? Jadi ada pertanyaan bagaimana cara meruqyah. Oh, berarti sesuai apa yang dijelaskan Rasul itu yang sesuai syariat. Sedangkan yang ada yang tidak sesuai syariat itu yang nyeleneh gitu ya, bisa dibilang. Ya, nyeleneh pakai energi, pakai tenaga dalam itu tidak ada di Islam. Oh, nah, kalau emangnya manfaatnya dari ruqyah sendiri itu bagi yang diruqyah itu apa dan yang bagi peruqyah itu apa gitu manfaatnya itu? Manfaatnya adalah ilmu hikmah. Oh, apa hikmah yang bisa diambil dari segi ruqyah itu apa? Sebetulnya banyak ya. Sebetulnya banyak. Kita merujuknya kepada ayat Quran ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-Qur'an itu turun. Jika Al-Qur'an itu turun kepada gunung, gunung pun akan pecah atau hancur. Oh, iya. Sampai segitunya bahwa
Al-Quran ini juga sebagai syifa, bahwa menandakan dengan kaitan dengan ayat ini bahwa Al-Quran itu sebagai syifa. Sebagai penyembuh ya. Ya, Berarti dengan ruqyah dan seizin Allah ini segala macam penyakit itu apakah bisa terobati? Dengan ruqyah ini bisa pertama terobati. pertama kan janji Allah sendiri, wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina ila khasar. Bahwa Al-Quran itu syifa, bahwa janji Allah itu sudah ada di dalam Quran. Bahwa ditekankan itu syifa, penyembuh, bukan obat ya, bukan Oh iya, bukan obat, penyembuh. bukan obat, penyembuh. Makanya kita itu kembalilah kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan ikhtiar, insya Allah dengan kesabaran, insya Allah pasti sembuh. Penyakit zahira wa batinan, penyakit yang zahir maupun batin. Gitu. Nah, selama Hanif meruqyah ini penyakit-penyakit apa yang menurutnya ini kritis gitu, apa kronis gitu? Dia yang dialami oleh yang diruqyah itu penyakit-penyakit apa aja yang pernah ditangani? Yang banyak pasti kesurupan ya, yang banyak Ah, kesurupan, masalah dengan jin itu banyak. Yang pasti itu banyak. Untuk awalnya adalah gangguan jin, tapi pasti juga diikuti dengan penyakit-penyakit yang oh, badaniah, oh, yang kayak stroke gitu. berarti Nah, jin itu bisa merusak tubuh di dalam kita gitu berarti jin. bisa. Itu biasanya jin itu masuknya untuk merusak di dalam tubuh itu caranya ya? Ya mereka merusak, maksudnya merusak itu sel-selnya dia rusak, akhlaknya dia rusak, maksiat tetap jalan dan sebagainya, semuanya dia rusak. Kenapa? Karena setan itu tidak suka manusia yang berbadan sehat. Kenapa? Sehat itu kunci seseorang untuk beribadah kepada Allah. Oh, berarti sehat itu Kunci, penting untuk ibadah ya? Penting. tentu saja. Hmm. Berarti setan nggak suka terhadap orang-orang yang sehat karena bisa semakin bertakwa gitu. Ya bisa mengganggu ibadahnya lah begitu. Oh, iya. Berarti mengganggu dalam sel-sel darah kita ya, setan ini. No. Ya. Ah, ini berarti hati ini juga bisa untuk bisa dimasuki sama jin, setan gitu ya. Untuk sehingga menjadi penyakit yaitu penyakit hati. Seperti iri, dengki itu berarti munculnya dari setan. Ini sulit ya. Nggak semua itu, nggak semuanya dari setan. Setan itu tugasnya hanya menggoda. Oh, Pusatnya itu ada di manusianya. Manusianya mau melawan atau tidak, berusaha melawan atau tidak. hmm, Nah, melawannya itu dengan apa? Dengan zikir atau mendekatkan diri kepada Allah itu sangat penting. oh berarti pendekatan diri kepada Allah ini bisa menghindarkan diri kita ini dari segala penyakit hati. Ya. Oh, Masya Allah. Berarti ya itu tadi ya, apa namanya, untuk hati ini harus dekat pada Allah. Nah, cara-cara pendekatan diri kepada Allah ini dari segi rukyah atau segi apa yang Hanif pernah pelajari? Apa aja nih? Cara mendekatkan Untuk diri. cara mendekatkan diri kepada Allah, Iya. yang paling itu yang paling mudah ya apa ya gimana ngomongnya ya. Yang paling mudah adalah bertobatlah, beristighfarlah, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah bahwa kita ini manusia lemah, manusia yang butuh Hmm. pertolongannya, kita banyak salah. Itu yang pokoknya diri kita ini menempatkan diri kita ini bahwa kita ini penuh dengan kesalahan. Iya. Berarti harus sadar bahwa kita itu makhluk Allah yang penuh dengan salah. Nah, ya itu tadi ya membersihkan hatinya itu dengan seperti itu. Bertakwa, terus mengakui segala kesalahan. Ah, Masya Allah. Yang saya tambahin aja ya, arti takwa itu artinya tuh kita tuh menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Arti takwa. Iya. Takwa itu hanya ya selain takut kepada Allah,
khauf kepada Allah, kita juga harus mengikuti perintahnya, menjauhi larangan. Berusaha. Berusaha. Karena berusaha untuk menghindari dosa apapun. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu bani adaman khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baik mereka yang telah melakukan kesalahan adalah bertobat atau kembali kepada Allah. Makanya itu pentingnya kita untuk beristighfar kepada Allah. Oh. Walaupun masih singkat ini pelajarannya masih udah penuh. Terus gimana tuh? Sudah penuh dengan ilmu. Nah, untuk ciri-ciri orang yang mengalami gangguan atau yang diganggu sama jin itu ciri-ciri umumnya itu apa? Pertama kita nggak bisa menjustis dulu ya, karena kita juga harus ngecek. Ngeceknya gimana? Ya kita melakukan bacaan-bacaan, apa sesuai dengan ciri-ciri kitab-kitab ulama atau tidak. Karena ulama-ulama di bidang ruqyah banyak. Ya, nanti bisa dicari sendiri di mana kitab-kitabnya, kitab apa saja. Tapi yang utama pastinya apa nih? Yang sering Hanif itu yang sering ditangani. Kalau anak muda ya, anak muda kebanyakan itu yang punya gangguan jin biasanya ya, nggak semua. Biasanya itu mereka yang pemarah. Oh, pemarah itu bisa ya? Oh iya, pemarah, dendam gitu. Dendam kesumat kalau orang Jawa bilang. Oh. Dendam kesumat gitu. Dendam. Itu yang bermasalah. Jadi dari itu biasanya penyakit hati juga nyambung. Ya. Kalau karena tentang usia dewasa gitu sama sebetulnya. Cuman kenapa kok bisa peningkatan emosi? Karena setan mainnya kan di dalam hati. Karena mereka membuat api-api marah agar naik ke kepala, akhirnya akal tidak bisa mencernanya, semua dibanting, semua dirusak. Itu setan. Karena Nabi Muhammad mengatakan, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, kamu akan dapat surga. La taghdab, jangan marah, kamu akan dapat surga. Makanya itu pentingnya kita untuk mengontrol marah, bukan menahan. Mengontrol marah bukan menahan. Kalau menahan, di masalah psikologi akan bermasalah. Oh, kenapa masalahnya itu kalau menahan? Ya bisa menciptakan hormon-hormon yang merusak tubuh. Oh, karena marah itu tubuhnya rusak. Karena marah. Ya, karena kesehatan itu kan penting ya. Di umat Islam kesehatan itu penting. Makanya orang-orang yang cepat marah itu kena stroke, darah tinggi, ya gitu kan? Ya itu salah satunya. Makanya bagaimana kita mengontrol, makanya Nabi Muhammad SAW ketika marah berwudulah. Lalu sholatlah 2 rakaat, sholat syukur wudu dan sunnah-sunnah lainnya, berzikir atau membaca Quran agar marahnya hilang. Terus ada beberapa pasien yang mengatakan, Mas, saya nggak berani ngomong Ustadz ya. Oh iya. Panggil Mas saja nggak masalah. Mas itu jangan Ustadz. Kalau kita ya, karena beberapa pasien kita ketika membaca Quran kok tambah marah, kok tambah nggak enak, ya itulah setan. Bahwa setan itu ada di situ, setannya juga keterusik kan. Berarti semakin beribadah dengan khusyuk itu setan semakin terusik dan semakin mengganggu. Iya. Oh. Nah, yang pernah aku dengar, yang pernah aku belajar itu ada yang namanya jin nasab atau jin turunan dari nenek-nenek moyang. Nah, itu gimana itu? Ya itu mungkin ya. Karena kebanyakan kasus itu keluarganya atau ibu-ibunya melakukan praktek sihir. Oh, berarti dari nenek moyang itu melakukan praktek kesyirikan yang menyekutukan Allah gitu. Yang berimbas kepada anak cucunya. Ya, bisa dibilang seperti itu juga. Cuman karena masalahnya itu kompleks banyak, jadi penjelasannya sebetulnya panjang.
Karena kita kan maunya, ya nggak usah panjang-panjang lah kita, yang penting penyampaian ini bisa dipahami oleh teman-teman kita atau masyarakat Nah, di iya luar. betul. Berarti ya pokoknya terhindar dari segala yang dilarang itu sangat penting. Nah, untuk kan ini untuk rukyah-rukyah secara mandiri gitu. Bagaimana nih untuk dasar-dasar rukyah-rukyah mandiri gitu? Rukyah mandiri itu sebetulnya mudah sekali. Cukup sederhananya ya, Ya, sederhananya. Yang sederhana, ada bacalah ayat-ayat tentang perlindungan diri kita. contohnya apa nih? Tiga kul tuh. Oh iya, Kul tiga. huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Terus apa yang dilakukan setelah membaca? Atau misalnya sakit, langsung aja ditempel tangan kanan ditempel mana yang sakit, entah Oh, di kepala, entah di kepala. mana, lalu dibacakan ayat itu diulang-ulang. Berapa kali untuk diulangnya itu? Lebih baik Tiga, ganjil. lima, tujuh, gitu. Ya semampunya, lebih baik ganjil semampunya sampai hilang. Kalau misalnya belum hilang-hilang, ya diistiqomahkan. Oh, ini istiqomah. Istiqomah. Tapi untuk yang rukyah jarak jauh gitu nih, untuk orangnya misalnya di luar kota gitu, kita pingin merukyah dia gitu, apa bisa nih? Rukyah online lah yang tadi sempat kita bahas di awal. Sebetulnya ya itu betul-betul bisa. Cuman Oh bisa. ya itu takutnya kalau ada reaksi rukyah yang hebat, nggak daya nangani, takutnya nanti terjadi apa-apa. Pertama. Yang Oh, kedua, lebih baik kita mengajarkan rukyah mandiri ke oh, orang-orangnya sendiri biar mereka memahami bagaimana cara merukyah diri sendiri gitu. ya. Berarti rukyah jarak jauh itu bisa, tapi yang ditakutkan itu kalau yang dirukyah jarak jauh itu bereaksi pas di yang orang yang dirukyah itu tidak ada yang menemani gitu ya. Tuh. Kita sebetulnya kita gini aja ya, seperti ini saja. Anda di situ, saya di sini, walaupun jaraknya jauh, Ya, berkilo-kilo, atau di luar negeri. Ketika saya membacakan ayat Quran, meniatkan rukyah, maka berarti, akan sampai, dan bisa merukyah orang pada di tempat lain itu. tapi kalau kayak kita bicara gini nih, jin itu apa dengar gitu nih? Dengar dong, dengar. Oh dengar ya, berarti kita berbicara seperti ini itu dia itu dengar Dengar. dan dia bisa Apalagi terusik. gimana? Dia bisa terusik jin ini. Bisa saja. Oh, Mungkin saja habis podcast nanti antum muntah-muntah barang kan. nah, nah, Barangkali kan. jangan. Nanti aja kita ketemu langsung kita praktekkan rukyah itu seperti apa gitu. Oh ya mungkin di sesi lain lah, di sesi Ya, lain di mungkin sisi kita lain kalau bisa. corona ini sudah menghilang, bismillah, cepat hilang lah. Ya bismillah lah. Kita semua positif aja lah, corona hilang. Ya, emang kalau corona gitu bisa berpengaruh terhadap gangguan jin nggak sih? Kalau corona gitu. Kalau menurut Corona? Gimana corona? corona itu bisa bisa apa namanya dipengaruhi oleh apa gangguan jin apa enggak gitu. Kan termasuk salah satu penyakit apa memang murni dari penyakit atau bisa dari jin setan yang membawa sebuah penyakit. Semua syaitan itu tidak suka dengan kaum-kaum beriman semuanya. Mm-mm. Barang siapa mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang betul-betul menerapkan kalimat la ilaha illallah dalam setiap kehidupannya, setan tidak suka karena janjinya adalah surga. Mereka kan berusaha untuk
memberikan penyakit, memberikan musibah, memberikan apapun yang mensengsarakan kita umat muslim. Mereka kan berusaha seperti itu. Karena apa? Yaitu tadi dapat mengganggu ibadah, mengganggu hati. Kenapa kok dikasih penyakit yang berat? Nanti kalau aku mati bagaimana? Kalau makanya di ustadz kami, beberapa ustadz kami yang kita juga belajar di situ. Oh iya. Ustadz Rosat itu ada seperti apa merukyah diri sendiri terhindar dari corona itu ada. Hanif ini tergabung dalam organisasi KHI ya, ini ya. KHI Jawa Timur kan? Ya lebih baik gak usah disebut. Oh gitu ya. Antum nanti yang motong itu. Oh ya wes. Awat nanti. Bahaya. Ya. Nah ini nih ada pertanyaan dari saudara, yaitu pertanyaan tentang apa persiapan apa aja yang dilakukan untuk ruqyah? Apa aja yang persiapan yang harus disiapkan? Yang penting adalah iman dan mental. Udah. Nah, kalau ya itu kuncinya itu iman dan mental. Iman dan mental. Berarti harus penuh dengan kesiapan untuk ingin penuh gitu. Ya maksudnya gini, iman, kita beriman bahwa ini ayat Quran dapat menyembuhkan, ini ayat Quran dapat mendatangkan rahmat untuk menyembuhkan penyakit. Mental itu seperti apa maksudnya? Kalau kita nanti terjadi apa-apa atau ketakutan duluan, nanti penuh dengan stigma negatif bahwa nanti kalau ruqyah pasti kesurupan. Itu ruqyah itu enggak pasti kesurupan. Oh, enggak pasti kesurupan kan ya kalau ruqyah itu. Enggak harus, maksudnya bukan enggak pasti ya, enggak harus kesurupan. Nah, yang kedua ini pertanyaannya. Keren. Apakah ruqyah itu kalau orang yang bersangkutan tidak menghendaki, tetapi keluarga kerabat ini menghendaki untuk beliau yang ingin diruqyah ini untuk diruqyah? Ya, ruqyah itu kan ahsan, baik. Ruqyah itu baik karena isinya adalah doa. Nabi Muhammad SAW mengatakan doa wa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi beberapa hadis lain mengatakan bahwa doa itu adalah senjata kaum muslimin. Ya, senjata kaum muslimin. Bagaimana kalau ada orang yang punya gangguan jin ya, ada gangguan jin, tapi nggak mau diruqyah, mau diruqyah nih. Dia dipaksa nggak mau, dia nggak mau. Udah nggak usah dipaksa. Setiap dia minum, kan ada misalnya ada galon di rumah. Iya, galon. Ada galon di rumah, kita bacakan ayat-ayat ruqyah di situ. Oh, siapapun di rumah boleh. Bacakan ayat di situ, ayat-ayat Quran, ayat kursi atau trikul, kul wallah dan sebagainya. Ayat-ayat ruqyah lainnya silakan dibaca di galon itu lalu diminum untuk satu keluarga. Kan otomatis orang yang kena ini juga akan terkena dampaknya. Kena dampak bahwa Al-Quran ini jadi semua kita juga dapat doa. Gitu. Kita mendoakannya di dalam sholat kan bisa kan ya? Mendoakan biar si fulan ini sembuh dari penyakit atau terhindar dari segala. Memang kan seperti itu kan? Kita boleh, selain ikhtiar kita kan banyak ya. Selain dengan metode ruqyah, kita bisa mendoakan orang yang kena gangguan ini atau punya masalah dengan kesehatan, kita doakan di setiap sholat. Yang paling bagus adalah mendoakan orang-orang ini ketika di sepertiga malam atau ketika sholat duha. Setiap sholat malam. Masya Allah. Sekitar 18 menit penuh dengan ilmu yang didapatkan tentang ruqyah dan
pembersihan hati yang melalui bacaan doa. Yang ruqyah itu di mana adalah bacaan-bacaan. Yang membedakan ruqyah yang syar'i dan tidak itu adalah yang sesuai syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, untuk manfaatnya itu untuk bisa mendatangkan penyembuh dari Allah dan bisa menenteramkan hati ya. Untuk Yang menenteramkan hati adalah amalan soleh kita itu. Pendekatan kita terhadap Allah, pendekatan kita kepada Allah, pendekatan kita terhadap Allah atau kepada Allah, itu salah satunya ya dengan suluk itu. Suluk. Syukron nih untuk ilmunya tentang ruqyah dan pembersihan hati. Ya sesingkat ini semoga bisa menjadi berkah dan manfaat untuk teman-teman atau saudara-saudara yang melihat ngobrol santai ringan ini, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan lah. Iya, kita sama-sama belajar lah, belajar. Memang sama-sama belajar, pasti itu. Karena manusia kan tujuannya kan untuk beribadah, dan beribadah itu pasti ada pembelajaran dan belajar. Ya, andofatul minal iman. Iya. Makasih nih. Apa andofatul minal iman itu maksudnya kebersihan. Jadi walaupun hadisnya doa ini dipotong aja dia. Oh iya. Ya andofatul minal iman dipotong aja. Ya udah nih, makasih atas ilmunya. Jazakallah. Gini toh. Jazakallah khairan. Aduh, nanti lihat video teman. Malas motong ini anak nih. Jazakallah khairan nih. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.